Om Swastiastu. Selamat datang di video pembelajaran Ilmu Pengetahuan Alam kelas 8 semester ganjil. Pada kesempatan kali ini di sini saya akan membahas bab 1 tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Sebelum saya memaparkan lebih lanjut pada pertemuan kita yang kedua, di sini kita akan membahas tentang konsep hukum Newton. Berdasarkan pertemuan kita yang kedua, yaitu tentang konsep hukum Newton, adapun tujuan yang harus kita ketahui. Yang pertama, siswa dapat menganalisis penerapan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa dapat menghitung berat benda dengan menggunakan persamaan hukum 2 Newton. Dan yang terakhir, siswa dapat menganalisis hubungan antara gaya dan massa dengan percepatan benda bergerak. Selanjutnya, di sini kita akan membahas sejarah hukum Newton. Ada yang tahu siapakah nama penemu hukum Newton? Jadi beliau bernama Sir Isaac Newton atau yang biasa dipanggil dengan Newton. Nah, jadi Bapak Newton ini merupakan seorang filsuf matematika dan fisika. Nah, Bapak Newton ini telah menemukan beberapa hukum mengenai gerak benda yang dinamakan hukum Newton. Bagaimana beliau bisa menemukan hukum Newton? Jadi, beliau menemukan hukum Newton secara kebetulan. Nah, ceritanya Bapak Newton ini sedang duduk di atas pohon apel. Kemudian apel tersebut jatuh mengenai kepala beliau. Jatuhnya kemana? Ke atas atau ke bawah? Ternyata buah apel tersebut jatuhnya ke bawah menuju pusat bumi. Jadi, ketika suatu benda jatuh menuju pusat bumi, itu dinamakan teori gravitasi atau yang disebut gaya berat. Jadi, hukum Newton ini menyatakan tentang gerak dan gaya. Nah, Sir Isaac Newton atau yang disebut dengan Bapak Newton ini menciptakan suatu hukum yang merupakan interaksi antara gaya dan gerak benda menjadi hukum Newton. Nah, pada hukum Newton ini terdapat 3 macam, yaitu hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Kita masuk pada yang pertama, yaitu tentang hukum 1 Newton. Nah, hukum 1 Newton ini disebut dengan hukum kelembaman, bukan kelembapan. Nah, hukum kelembaman atau hukum inersia. Nah, hukum 1 Newton ini menyatakan jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, benda yang diam akan tetap diam dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap. Jadinya resultan gayanya atau sigma F-nya bernilai 0. Nah, bisa kita lihat contohnya pada slide-nya. Nah, contohnya ini bisa kalian terapkan di rumah kalian masing-masing. Misalnya nih, kalian menaruh sebuah pensil atau pulpen pada selembar kertas. Kemudian kalian coba, jika kalian tariknya pelan, apa yang terjadi pada pensilnya tersebut. Dan jika kalian tarik secara cepat, maka pensilnya tuh ikut tertarik terlepas dari kertas dan diam di atas meja seperti itu. Selanjutnya kita lanjut pada hukum 2 Newton. Nah, hukum 2 Newton ini menyatakan bahwa percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan besar gayanya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Bisa kita lihat pada rumus utama dari hukum 2 Newton bahwa percepatan atau nilai A sama dengan resultan gaya atau sigma F per M. Jadinya percepatan itu kalau sigma F-nya nih berhadapan, sigma F-nya ini berhadapan dengan percepatan, maka artinya itu berbanding lurus. Sedangkan kalau
A-nya ini kalau M-nya ini berada di bawahnya sigma F yaitu per M, maka artinya nilai percepatannya ini berbanding terbalik dengan massa benda. Jadi kesimpulannya, bunyi hukum 2 Newton menyatakan bahwa percepatan berbanding lurus dengan resultan gaya dan percepatan berbanding terbalik dengan massa benda. Nah, jika M-nya ini kita pindah ruas ke A, jadinya kalau bagi berubah menjadi kali. Jadinya resultan gaya atau sigma F sama dengan M dikali A. Selanjutnya kita masuk pada hukum 3 Newton. Nah, hukum 3 Newton ini disebut dengan hukum aksi reaksi yang menyatakan jika benda pertama memberikan gaya pada benda kedua, maka benda kedua akan memberikan gaya yang besar yang sama, tetapi arahnya berlawanan. Nah, bisa kalian terapkan di rumah ya. Pada contoh gambar yang di slide, coba deh kalian memukul meja kalian. Apakah yang terjadi? Nah, jadi ketika kalian sedang memukul meja, tangan akan memberikan gaya aksi kepada meja sehingga tangan kalian menjadi terasa sakit karena akibat dari gaya reaksi pada meja yang besarnya itu sama besar. Jadi kalau tangan kalian terasa sakit ketika kalian sedang memukul meja, itu akibat dari reaksi yang diberikan oleh meja. Seperti itu. Sehingga rumusnya F aksi sama dengan min F reaksi. Kenapa bisa min? Karena arah dari reaksi itu berlawanan. Seperti itu. Kita lanjut pada macam-macam gaya pada hukum Newton. Nah, macam-macam gaya pada hukum Newton terdiri dari 3, yaitu gaya gesek, gaya berat, dan gaya normal. Bisa kita lihat pada gaya gesek. Gaya gesek ini merupakan gaya yang bekerja antara dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Misalnya nih, kalian sedang mendorong sebuah kardus ke arah kanan. Nah, ini arah gerak benda. Ini arah gaya kalian. Berarti kalian sedang memberikan gaya kepada kardus tersebut, sehingga arah gaya geseknya nih berlawanan dengan arah gaya atau arah gerak benda. Nah, gaya gesek ini dilambangkan dengan F kecil. Lalu yang kedua, gaya berat. Gaya berat merupakan gaya gravitasi bumi yang bekerja pada suatu benda. Nah, gaya berat ini arahnya kemana? Tegak lurus ke atas apa tegak lurus ke bawah? Jawabannya adalah tegak lurus ke bawah, yaitu menuju pusat bumi. Nah, gaya berat ini dilambangkan dengan lambang W kecil. Selanjutnya yang nomor 3, gaya normal. Gaya normal merupakan gaya yang bekerja pada benda yang bersentuhan antara dua permukaan benda yang arahnya selalu tegak lurus dengan bidang sentuh. Kalau tegak lurus berarti dia gaya normalnya ke atas. Jadi hanya gaya normal saja yang tidak terkena efek gaya dari arah gerak benda tersebut. Seperti itu. Kita lanjut.